Masya Allah, luar biasa. Ya sambil kuliah sih, kerja sambil kuliah. Oh gitu. Iya, Ya iya. udah lama ngikutin Bang Juma, bisa dihitung sih ya, udah 2 tahun kan ini nggak gereja, nggak ibadah gitu kan, sudah 2 tahun. Setahun setelah itu Grace nemu Bang Jumanya, ada yang ngasih tahu ke Grace kan gitu kan. Nah, ada teman nanya, kamu nggak ada ibadah ya? Grace bilang enggak, aku sudah mau 2 tahun ini nggak ibadah. Kenapa? Nggak apa-apa, kayak nggak ada tergerak hatinya buat pergi ibadah gitu kan. Ya udah coba nih dengerin ini, ya dia nunjukin Bang Juma gitu kan. Carilah kebenaran sama dia gitu kan. Ya udah lama ngikutin, tapi mungkin baru dari kemarin ini mulai naik dokomalnya Bang Juma gitu kan. Lah, Gurunda kena tombak Gurunda, kena tombak. Nanti insya Allah ya Mbak Grace, saya bacain lagi nanti surah Al-Qurannya Ar-Rahman. Setelah kita nanti ada Gurunda nggak jadi ngomongnya. Aduh, Akang. Tapi gini loh Mbak Grace. Silakan. Mbak Grace Bukan kena sudah tombak tadi itu. Mbak Grace sudah yakin kan Mbak Grace ya? Ceritanya tadi Bang Handi. Oh, cerita mana itu? Ke Batam? Bukan. Tadinya dia tidak mau lagi ke gereja katanya. Oh iya itu. Nah, terus gimana ceritanya tadi? iya, jadi dikasih tahu sama teman ini, katanya ikutinlah Bang Juma ini gitu kan, carilah kebenaran sama dia gitu kan, kali aja kamu mungkin mau belajar. Ya memang langsung Grace itu ngikutin Bang Juma gitu kan, karena Grace ngerasa kan dari kemarin tuh nggak ibadah kayak gini kan, mau coba ikutin inilah gitu kan, coba ngikutin sama Bang Juma gitu kan. Grace ikutin, Grace masih ngeliat aja dulu kan, barulah dari kemarin ini ada niat mau naik gitu kan, mau nanya gitu kemarin. Itu pun karena memang masih belum terkumpul, gimana ya, masih belum nemu gitu kan. Grace itu harus mau taunya itu apa gitu kan, jadi masih kayak masih nyicil gitu, mau nanya gitu sama Bang Juma. Makanya tadi bilang kan, jangan pernah bosan-bosan lah Bang Juma gitu kan, Grace belajar itu. Iya, betul. Belajar itu mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan, belajar terus. Iya, Masya Allah. Di Nias kan ya, dari Nias ya? Iya, di Nias. Tadinya Katolik kan ya? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya, Masya Allah. Iyalah. Tapi aku mau dengar Bang Juma, kenapa alasannya nggak mau ke gereja lagi? Gue belum dengar lo tadi. Belum dengar tadi ya? Iya. Belum. Nggak ada niat, tiba-tiba nggak ada niat, nggak tergerak hatinya mau pergi ibadah. Oh. Iya, nggak ada. Itu loh Bang Juma, sampai saat ini udah bisa dibilang 2 tahun lah lebih hampir. Ini udah nggak ke gereja. 2 tahun awal-awal tuh di sini di Batam ini masih ke gereja, lama-lama kayak hilang, kayak terhapus gitu mau pergi beribadahnya, kayak nggak ada lagi mau pergi ibadah. Gitu dia ceritain. Setelah itu adalah teman yang ngasih tahu, ikutinlah ini kalau nggak gitu. Iya. Masya Allah. Terus dia ngasih tahu, bukan ngasih tahu sih, semenjak juga mau mengenal mengikuti sama Bang Juma kan, yang diharamkan di Islam malah Grace nggak makan lagi, contohnya kayak babi gitu kan. Itu semenjak dari awalnya Grace nggak ibadah, dari situ juga Grace nggak makan itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Ini awalnya Grace itu niatnya itu cobalah gitu kan, cobalah gitu. Ini cobalah. udah tersentuh hidayah berarti ya Gurunda, cuma belum ikrar ya. Iya, betul. Sudah mau pakai jilbab ini. Doain aja lah Bang. Amin. Biasanya kalau orang nias pakai hijab itu pasti ganteng. Terbalik. Iya, maksudku cakep. Iya kan Kang? Pasti itu Gurunda, orang Nias ini kan putih-putih sama kayak orang Dayak nih. Wah udah ini jodohku ini. Gurunda jangan ganggu ya, Gurunda jangan ganggu ya. Nanti ya jangan ganggu ya Gurunda. Asbak
Aspak melayang nanti. Bercanda. Di Nagres kami itu memang sering bercanda gitu. Oh nggak apa-apa, biasa ya. Iya. Jangan diambil dalam hati ya. Akang itu kan istrinya sudah 3 sekarang. Ya apapun yang terjadi Mbak Grace, ada sesuatu ya sering-seringlah bergabung bersama kami. Jangan segan-segan untuk bertanya. Iya, Itu tapi aja. terkadang sih berpikirkan nanti bosan lah orang-orang di Komal ini kan. Itu terus lah yang ditanya, mualaf juga enggak gitu kan. Sambil di follow Mbak Grace ya teman-teman. Enggak apa-apa, namanya orang bertanya untuk dapat hidayah itu enggak apa-apa. Daripada bertanya kayak si siapa? Kepas. Iya kan? Kepas mengaku dirinya nanti di surga jadi mempelai wanitanya Yesus. Kan bahaya itu. Nah, kalau Kepas itu lebih baik daripada aku masuk Islam, lebih baik masuk angin. Bener masuk angin dia. Yang lucu kemarin itu dia bilang nanti di surga saya jadi mempelai wanitanya Yesus. Saya tidak bisa bayangkan, sudahlah kepalanya botak, jadi pakai gaun pengantin, bulu dadanya lebat, betisnya berbulu, berkumis, pakai gaun pengantin wanita. Gimana itu si Kepas? Aduh, ingat itu saya tertawa sendiri kadang. Kepas, Tapi itu Bang Juma, sebenarnya Maryam itu apa ya, Islam atau Kristen sih Bang Juma? Maria siapa? Ibunya Yesus Isa itu Nabi Muslimah yang taat. Beliau adalah muslimah yang taat. Oh dia Muslim ya? Iyalah. Berarti sebenarnya Isa itu juga Muslim. Yes. Dia kan mengatakan, dia kan digelar juru selamat kan? Juru selamat artinya juru Islam. Selamat itu kan gimana? Berarti sebenarnya tokoh-tokoh atau mereka itu sebenarnya nggak ada yang Kristen ya sebenarnya ya. Semuanya Islam gitu. Contohnya lah yang murid-muridnya Yesus itu sebenarnya Islam juga. Islam. Bunda Maria, Yusuf, semuanya itu Islam semua. Iya. Buktinya Siti Khadijah, istri Rasulullah, beliau muslimah, bukan Kristen, Nasrani ya. Kalau Kristen ini kan kelompok yang baru muncul belakangan, Kristen itu dari Paulusnya itu. Makanya 1 bulan ini sayembara saya tidak terjawab karena belum ada teman kita Kristen yang mampu membuktikan kalau yang mereka sembah itu adalah anak Maria. Untuk sekedar membuktikan bahwa sembahan mereka anak Maria aja sulit. Sebulan loh, sebulan. Ada pendeta, tadi siang ada yang mengaku sang hukum. Gak bisa. Keteteran. Tadi juga barusan si Akal, udah nama Akal tapi tak berakal. Yesus berkata, jangan percaya ketika ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Dia rubah menjadi percayalah, padahal gitu jangan kau percaya. Nah itulah buktinya yang tuh. soal itu Bang Juma, ada di Alkitab nggak itu ya? Yang menyatakan bahwa kayak Maria gitu itu sebenarnya Islam gitu kan? Ada di Alkitab nggak cerita-ceritanya itu? Kalau begini loh Dek, kalau orang Yahudi, Islam, Kristen ini kan bukan tuan rumah kan ya? Yang tuan rumah itu kan orang Yahudi kan ya? Benar kan? Yesus datang kan di tengah-tengah Yahudi, bukan di tengah-tengah Kristen, ya kan? Nah orang Yahudi menuduh ibunya Maryam ini dalam Islam sebagai seorang pesina. Sejatinya kalau Yesus itu mengajarkan kasih sayang, maka yang paling pertama dibela dan diberikan ajaran kasih itu adalah ibunya. Tapi itu tidak ditemukan di Bible. Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu kepada ibu kandungnya sendiri. Selamanya dia memanggilnya perempuan. Wahai perempuan. Tidak pernah memanggil Matera kepada ibunya, nggak pernah. Selalu Guneka.
Gunei, Guneika, perempuan. Tidak pernah memanggilnya ibu. Berarti ketika ibunya dituduh sebagai pesina, beliau tidak ditemukan ada pembelaan terhadap ibu kandungnya loh. Borok-borok mau membela orang lain, membela ibunya atas tuduhan zina dari orang Yahudi saja kagak. Berbeda dengan Al-Quran. Yesus Isa alaihissalam dari bayi sudah bela ibunya. Ibuku bukan seorang pesina, kata beliau. Aku ini hamba Allah, inni Abdullah, atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Jangan kau tuduh sembarangan ibuku. Jangan kau tuduh sembarangan ibuku. Aku ini hamba Allah, aku bukan anak zina. Itu pembelaan Nabi Isa kepada ibunya. Nah, sedangkan di dalam Bible, Yesus yang adalah Tuhan bagi orang Kristen tidak akan ditemukan satu data di mana Maria ini menyembah Yesus. Jangankan menyembah anaknya, Maria ibu Yesus sekedar untuk dibaptis aja itu tak ada di Bible. Naikkan orang Kristen yang bisa membuktikan pernyataan saya ini, yang bisa menolak bukti kebenaran perkataan saya. Maria ibu Yesus tidak pernah dibaptis. Maria ibu Yesus tidak pernah menyembah manusia. Selamanya Maria ibunya Yesus itu menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Berarti dia muslimah. Nah ini yang kemudian perlu saudari Grace pahami. Ya. Jadi ini semua asal usulnya dari si Paulus penipu itu ya? Ya, tak ada lain. Ini Adinda Grace sudah mengatakan si penipu ini tanda-tanda ini. Iya, tanda-tanda. Nah ini nih dari namanya aja udah menghujat nih Kristen nih Mbak Grace nih, lihat nih. Sengaja saya naikin nih. Ini nih yang di bawah nih. Iya bang, aku Kristen bang. Mau apa kau naik? Tadi di bawah ngetek mau syahadat katanya. Mau mualaf. Tiba-tiba. Dari namanya aja udah menghujat Gurunda, tapi dia naik mau mualaf katanya. Aku mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya ada. Allah. Gimana ceritanya itu? Bisa enggak kita diskusi baik-baik, saudara Allah? Iya bang, aku mau bersaksi bang, tiada Tuhan selain Allah. Menurut Tuhannya ditiadakan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, berarti tiada Tuhan selain Allah. Berarti ada berapa Tuhan di situ? Tiada Tuhan selain Allah. Iya. Berarti coba abang diam, aku bisa jelaskan bahwa abang menyebut Muhammad. Tidak ada ibu kota Indonesia selain Jakarta. Paham sampai situ? Paham bang, tapi aku maksudnya apa itu? Apakah Indonesia tidak memiliki ibu kota? Iya. Mengakui seorang bodoh. Iya. Tidak ada ibu kota negara Indonesia selain Jakarta. Salah nggak ucapan itu? Iya, aku merasa bahwa itu benar, tapi aku sebaliknya membuktikan bahwa seorang Grunda mengakui seorang bodoh. Bisa? Silakan. Silakan Anda mengatakan saya bodoh, silakan. Nah sekarang saya katakan kepada Anda, bolehkah saya mengatakan Anda cerdas kalau pencipta langit dan bumi itu pernah mati? Betul? Aku sudah mengakui semua. Tadi aku sudah katakan. Iya, saya katakan kepada saudara, benarkah pencipta langit dan bumi itu pernah mati? Seorang bodoh mengatakan itu benar dan nyata.
Oh ya sudahlah, Anda tidak bisa berdiskusi kawan, maafkan saya. Bukan. Saya hanya bisa berdiskusi dengan orang yang betul-betul manusia. Kalau manusia palsu, maaf, Anda hanya mengolok-olok. Silakan dengan keadaan Anda, hidup dengan keadaan Anda, tidur dengan hati Anda yang kotor, tidur dengan hati yang kesakitan, yang benci kepada kami umat Islam. Silakan. Tapi ingat, Anda hidup di tanah air yang diperjuangkan oleh umat Islam untuk merdeka. Masya Allah. Inilah itu Bagres. Ya, inilah teman-teman, kenapa Al-Quran mengatakan bahwasanya tipikal orang-orang kafir itu begitu. Kerjanya cuma mengolok-ngolok. Silakan kemudian kita lihat tulisan Olo. Itu dia sedang menghina Tuhannya umat Islam. Sedangkan Tuhannya umat Islam itu bertaburan namanya di dalam Bible-nya. Jadi dia mengambil kata Allah, lalu dia melemparkan kemudian Allah kepada umat Islam yang punya kata Allah itu. Itulah tipikal iblis. Ya jangan dicontoh teman-teman. Saudara-saudara Kristenku, jangan dicontoh yang kayak gitu-gitu ya. Biar bagaimanapun ya, kalian adalah saudara kami. Kami hanya memberi peringatan saja. Kalau kalian kemudian masih bisa diberi peringatan, alhamdulillah. Kalau sudah tidak bisa, ya itu tanggung jawab Anda kepada pencipta langit dan bumi. Kami umat Islam tidak pernah kemudian mengatakan Yusus atau Yosos atau apapun terhadap sembahan kalian. Bahkan di YouTube saya pembukaannya itu coba Zulkifli Emabas Official, ada tulisan Yesus di situ. Aku cinta Yesus sebab Yesus adalah Muslim. Kalian menyebut nama Tuhan kami aja seperti itu. Tapi kalian selalu mengaku ajaran kasih. Ajaran kasih katanya. Kalian selalu merasa tersakiti, merasa dijajah. Tapi kami tidak ada universitas yang menghina sembahan kalian. Tapi kalian bertaburan sekolah-sekolah teologi yang kerjanya menghina Tuhan kami. Lulusan-lulusan dari sana dicetak untuk menghina umat Islam, menghina sembahan umat Islam. Mana ajaran kasih itu? Palusu itu hanya obat kuping. Faktanya enggak. Itu maaf Gurunda, tadi sengaja saya naikin biar Mbak Grace menyaksikan kualitas debater Kristen seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, Teko. Bang Juma. Ya, silakan Dinda. Satu lagi, Bang. Silakan. Ini katanya Isa tidak disalibkan kan? Tapi Iya. digantikan dengan Yudas. Itu gimana sih ceritanya, Bang? Digantikan sama yang lain. Bukan Nabi Isa yang disalibkan. Iya, Apa alasannya Nabi Isa disalibkan kira-kira? Sedangkan Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah yang membenci Allah, yang membuat kerusakan di muka bumi, yang membenci para rasul. Apa alasannya kemudian disalibkan? Yesus orang baik, dia orang soleh, dia orang benar, dia jalan kebenaran, dia Nabiullah, dia Rasulullah. Apa alasannya disalibkan? Dan apakah Allah membiarkan itu terjadi? Tidak. Maka yang disalib adalah penggantinya. Kalau kita melihat di dalam Bible, kesimpulan Al-Quran tidak disalib. Di Bible, Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Apabila engkau menghukum
pelaku dosa yang setimpal dengan mati, maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib. Sebab orang yang disalib karena dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Jadi orang yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Pertanyaannya, apa kesalahan Yesus sampai dikutuk? Tak ada kesalahan Yesus. Jadi Islam datang menggaungkan bahwa Nabi kami Yesus yang kalian sebut dengan nama itu tidak disalibkan. Nabi kami adalah Nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Beliau adalah orang suci. Dia tidak layak jadi tumbal kepada setan. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah minta tumbal manusia. Hanya Dewa Moloknya minta tumbal manusia. Imamat 18 nomor 21. Sedangkan pencipta langit dan bumi Imamat 1 nomor 2 hanya minta kurban hewan. Domba, kambing, lembu, sapi. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Apa kesalahan daripada Yesus sampai dia harus mati untuk dibunuh? Untuk apa dibunuh dia? Apa tujuannya dibunuh? Alasannya untuk nebus dosa. Siapa yang minta darah manusia? Tak ada, Tuhan pernah meminta darah manusia. Justru Tuhan marah. Contoh, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Enggak ada. Membunuhnya adalah kekejian bagi Tuhan. Ada hal yang dibenci oleh Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah. Kalau dilanggar berdosa. Yesus ada salah enggak? Enggak ada. Perintahnya jangan kau bunuh. Ketika Yesus dibunuh, akibatnya apa? Dosa. Bukan nebus dosa, tapi dosa, karena melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itulah kemudian yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Mana buktinya? Bible menjawab kontan. Di mana itu tertulis? Markus 16 nomor 12. Maka Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Yang menampakkan diri rupa lain itu penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Dari mana kemudian penulis Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Sementara Markus tidak mengenal Yesus. Tapi dia mengatakan kemudian dengan jelas, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti sudah bukan Yesus. Tetapi wajah orang ini muncul dengan wajah yang berbeda. Tapi supaya dianggap itu Yesus, maka ditambah. Maka Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Padahal yang benar adalah, maka setelahnya ada sosok yang menampakkan dalam rupa yang lain. Al-Quran tidak pernah keliru. Nabi Isa orang benar, Yesus orang benar. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Nabi Isa tidak dikutuk, Yesus tidak dikutuk. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menjadi kutuk karena telah menebus hukum Taurat, telah menebus kutuk hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaannya, kenapa bisa Yesus dikutuk? Bukankah dia orang baik? Bukankah dia anak yang diberkati? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kok dikutuk? Berarti yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk. Siapa orang yang dikutuk ini? Baca Ulangan 27 nomor 25. Apa yang tertulis di sana? Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap?
Yesus atau Yudas? Yudas. Berarti yang terkutuk Yudas. Berarti bukan Nabi Isa alaihi salam. Saya kira begitu, Saudari Grace. Ya, izin Bang. Selamat malam Bang. Malam. Ya. Islam itu dapat cerita dari mana Bang? Kan jaraknya kan ratusan tahun dengan kelahiran Nabi Muhammad itu. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan. Yang disalibkan itu adalah orang yang membenci pencipta langit dan bumi. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Jelas ini. Al-Quran itu kan bahasa Arab artinya bacaan Bang. Iya. Terus? Kan di bumi ini kan tidak ada suara Allah, yang ada kan suara benda, suara alam, dan suara manusia saja. Iya, betul. Terus? Kan di Al-Quran itu kan ada cerita dan sejarah kayak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kan jaraknya ribuan tahun dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Kalau jarak antara penciptaan alam semesta dengan Nabi Musa berapa tahun? Alam pencipta siapa Bang? Enggak, saya tidak bertanya di situ. Yang saya tanya, pencipta alam semesta menciptakan bumi ini dengan jaraknya Nabi Musa menerima informasi itu berapa tahun Bang? Ya, yang jadi pertanyaan kan pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya boleh nggak dijawab saudaraku? Dari mana Musa tahu tentang proses penciptaan? Sedangkan penciptaan sampai ke Musa itu ribuan tahun. Dari mana Musa tahu? Kan gini Bang ya, kalau ajaran jawaban pertanyaan saya boleh nggak dijawab? Dari mana Musa tahu tentang penciptaan? Pada mulanya langit bumi itu kosong, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari mana Musa tahu? Musa hadir pada saat penciptaan atau gimana? Oh, memang ini otaknya somplak. Kalau kami sederhana saudara, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuhhiya bi isni ma yasha innahu aliyun hakim. Dan tidak patut bagi manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, perantaraan di balik tabir, perantaraan malaikat. Lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang Allah kehendaki untuk ia sampaikan. Sungguh Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Keluaran itu kan hanya sebutan Tuhan saja tuh Bang, Allah itu kan. Allah nama Tuhan kami. Iya. Ibaratnya kan hanya sebutan Tuhan kan. Allah bukan nama Tuhan langit dan bumi. Karena kan Allah nama Tuhan kami Bang. iya, tapi sebelum Dia akan bicara, jawab dulu itu pertanyaan. Dari mana Nabi Musa tahu? Jadi dalam Islam ketika Anda bertanya dari mana Nabi Muhammad tahu, sedangkan suara Tuhan tak ada di bumi ini. Lalu yang berbicara kepada Nabi Musa di dalam kitabnya orang Yahudi itu siapa? Lebih benar Al-Quran. Nabi Musa, Nabi Ibrahim menerima wahyu di antara tiga, salah satu di antara tiga tadi. Illa wahya au miwara'i hijab au yursila rasulan. Itu yang betul. Tidak ada orang yang bisa bicara langsung dengan Allah kecuali melalui tabir, melalui wahyu, melalui malaikat. Makanya di dalam Keluaran 20 nomor 33 tidak ada orang yang sanggup kemudian melihat wajah Allah hidup. Tidak ada, pasti mati. Mati kalau dia bicara langsung kepada Allah tanpa perantaraan, mati langsung. Itu dalil kawan, kalau Anda masih mendengarkan di bawah. Oke. Isanya kemana? Maaf nanya. Iya,
Isa alaihi salam diangkat ke langit. Di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 158. Jadi beliau tidak dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah ke langit, diselamatkan dari pembunuhan oleh orang-orang kafir. Oh, berarti gini ya, Yudas itu mukanya dijadikan seperti Isa. Apa seperti itu? Bukan. Diserupakan seperti Isa. Padahal itu bukan Isa. Ya? Bukan. Oke, makasih. Sama-sama. Ini Mbak Berta juga belum syahadat juga. Jadi yang mati di tiang salib itu, yang dituankan Berta ini bukan anaknya Maria dong, Pak Jawa? Bukan. Yang diserupakan itu ya? Yes. Yang keluar dari kubur? Ya. Yang ditemui Paulus? Betul. Kuisnya nggak jadi dong? Nggak jadi. Itu ya, Om Zuma, apa namanya? Isa nggak pernah mati dibunuh, gitu intinya. Masih hidup sampai hari ini. Oke, makasih udah dijawab. Sama-sama. Cek izin Guru ndak coba ya. Silakan Ustaz. Siap. Oke, baik. Mbak Bret, apa ini namanya? Izin Bang. Sebentar Pak Naim. Oke, nggak apa-apa, nanti ini kan tadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kemarin saya sempat diskusikan juga dengan seorang pendeta, dan ini kalau pertanyaan dari muslim logis maka dia akan menerima kebenaran itu. Tapi jawabannya kalau pakai iman maka dia menolak, dia jujur jauh seperti itu. Begini kita poinnya. Di dalam kisah penyaliban, yang namanya disalib itu adalah hukuman terendah, terhina, terkutuk yang dilakukan oleh tentara Romawi. Bahkan kitab Anda pun mencatat terkutuk. Oke, kita poinnya, di dalam Al-Quran dibahas Nabi Isa alaihissalam, dia itu diselamatkan dari peristiwa yang membunuh dan menyiksa beliau, dari perkara yang terkutuk itu, dan dia tidak sampai ditumbak perutnya, ditampar wajahnya, dan seterusnya. Dia tidak sampai situ, tapi diselamatkan, diangkat ke langit. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam selamat dari peristiwa yang buruk, peristiwa musibah, peristiwa yang paling mengerikan, itu kabar baik atau kabar buruk kira-kira Mbak Breta? Mbak Breta? Gimana, ulangin lagi, maaf. Jadi peristiwa bahwa selamat dari musibah, selamat dari pembunuhan yang menghinakan beliau, itu peristiwa kabar baik atau kabar buruk? Wah, nggak tahu aku, ntar lah tanya lagi sama orang. Kalau mau celaka tapi dia tidak celaka, ada terjadi musibah, dia selamat dari musibah itu kabar baik atau kabar buruk? Oh, baik dong. Kabar baik. Kalau orang itu celaka, terkena musibah, itu kabar baik atau kabar buruk? Buruk. Kabar buruk. Nah, kalau di antara kedua kitab yang diyakini sebagai suci menurut keyakinan masing-masing, sosok Nabi Isa yang satu mengatakan selamat dari peristiwa musibah itu, yang satu mengatakan dia dihukum, dihina, ditumbak dan seterusnya, maka yang disebut kabar baik itu Al-Quran atau Bible? Wah, menuju ke situ, Om Alif. Iya dong. Aku nggak bisa jawab. Tanya sama Al-Quran tadi mengabarkan. Alif. Kemarin itu, gini jawabannya gini Mbak Brita. Kemarin Pak Pendeta jawabannya gini. Kalau secara akal sehat pendekatannya, Al-Quran benar. Karena itu kabar baik tentang Yesus. Bahwa dia selamat dari pembunuhan. Tapi karena berdasarkan imannya Kristen, kabar baik untuk Kristen. Karena Yesus mati di kayu salib. Seperti itu. Iya, untuk menebus dosa. Nah kan, untuk Kristen, untuk Seperti Yesusnya itu, itu kabar Alif. buruk. Untuk Yesusnya kabar buruk. Jadi di sini dipahami, kalau Al-Quran mengabarkan kabar baik tentang Nabi Isa, kalau Bible mengabarkan kabar baik tentang Kristen, tetapi mengabarkan kabar buruk tentang Yesus. Di situ poinnya. Jadi kabar baiknya itu kitab Kristen itu untuk Kristen, bukan untuk Yesus. Kalau Yesusnya jelas kabar buruk. Bagaimana mungkin dikatakan dia kabar baik? Perutnya ditumbak sampai keluar darahnya, wajahnya ditampar, diludahi, dipaku tangannya, dipatahkan kakinya. Orang peristiwa kayak gitu tentu kabar buruk tentang orang tersebut.
Sementara Al-Quran mengabarkan kabar baik tentang orang tersebut, orang itu diselamatkan dari yang namanya proses seperti yang tadi disebutkan di kitab Anda. Itulah kabar baik dari Al-Quran tentang Nabi Isa. Makanya Al-Quran mengabarkan dalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah bagian dari kabar dari Tuhan yang Tuhan berikan atau Tuhan wahyukan kepada engkau wahai Muhammad tentang kabar baik Nabi Isa alaihissalam. Tadi sudah dikatakan barrafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa itu diselamatkan dari proses yang menghinakan itu. Kenapa demikian? Karena Allah itu innallah azizan hakima. Karena Tuhan itu maha hebat, maha gagah, dan juga maha bijaksana. Kebijaksanaan Tuhan menyelamatkan orang dari proses yang sangat merendahkan dan menghinakan. Sementara kalau kitab Anda tadi mengatakan Yesus terkutuk mati digantung pada kayu salib. Maka sejatinya yang memberitakan kabar baik tentang Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah Al-Quranul Karim. Begitu. Oke? Langsung linglung teman kita, Dek. Aku dikatain Bang gara-gara Joma, Om Ali. pamit dulu ya. Oh, kayaknya linglung, Breta. Butuh kalpanax, Dek Breta. Atau kopi rasa masako. Kenapa aku jadi dikatain? Kok dikatain? Menawarkan minuman. Maaf Coba Om sebelumnya, Bang Zuma Joma. baca di Iya, bawah. iya, gimana? Aku dikatain. Penyebabnya Om Alif nih. Duh, aku Gimana, kenapa Dinda malah aku Grace? jadi dituduh? Mau istirahat? Ya, mau izin pamit dulu ya Bang Joma ya. Iya, silakan. Terima kasih juga buat ilmunya hari ini Bang Joma. Jangan Insya bosan-bosan ya. Allah. Kalau Enggak. terima kasih juga buat semuanya temannya, Masya Bang Allah, Adi, iya. Kang Dito, semuanya lah yang ada di komalnya Bang Joma. Jangan Iya. bosan-bosan ya Bang Joma. Enggak. Dan satu lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri buat semuanya yang di sini. Makasih. Terima kasih. Grace ini Pamit Om ya. Zuma juga nih aku dikatain. Aku turun aja takut kali aku dikatain. Aku nggak maksud kata-katain. Om Zuma sama Om Alif ini kayak mana pun. Di sini aja. mana pun. Di sini aja. Kita mau latihan Tengok ini. tapping bawah. Tari Aku latar. dikatain. Mau dikasih sianida pun aku. Jangan, santai aja. Di sini aja. Ada Bang Suma yang jaga kok. Pamit dulu ya Bang Joma. Iya, Dinda Grace. Hati-hati. Tenang aja, di sini banyak pagar ayu. Iya tapi jangan kata-katain aku. Di bawah katain aku. Yang ngatain Breta siapa ini, ha? Om Zuma sama Om Alif itu penyebabnya. Jangan ngata-ngatain Breta, jangan. Ngata-ngatain aja Pak Bom Bom, jangan Bretanya. Anak cantik kok dikata-katain, gimana sih? Jangan. Breta udah makan. Udah Tadi babi. makan babi. Dasar lama. Makanya dari ngepet. Cantik-cantik Kan kok ditanya, aku mulutnya bau jawab. babi. Gimana pun. Cantik-cantik mulutnya bau babi, gimana dong? Janganlah ngata-ngatain aku. Yang bawa ikut tapi ngatain aku. Kayak mana pun itu. Jangan ngata-ngatain. Om Zuma tengok itu bawah tuh, tengok itu. Biar tengok ku lah itu. jewer kupingmu ya. Jangan ngata-ngatain. Dinda Breta ini baik kok orangnya. Baik Turun bener. aja aku dikatain. Gara-gara Om Zuma sama Om Alif ini. Jangan. Di sini aja. Jangan, jatuh beneran. Tadi kupikir dia ngatain aku babi loh. Dinda Breta sudah makan, sudah babi. Kupikir ngatain aku tadi, waduh. Ternyata oh iya Sudah Oten makan dia. babi. Oh. Tadi kupikir gitu.
Ternyata dia ngaku habis makan babi. Jawabannya pendek tapi nyebelin. Udah makan katanya, tapi udah makan babi, kata dia gitu. Nyesel aku tanya makanan. Pokoknya aku tanya sudah mandi belum? Ada aja. Ya kita sama dulu. Boy Dialova, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Abang. Gurunda izin sebelum dilanjut, mumpung ada Ustadz Alip sama Pak Pembina Insyaallah, kita Syekh. Gurunda Juma, banyak mungkin netizen yang merindukan atau menunggu-nunggu ucapan Hari Raya Idul Fitri dari Ketua Pembina sama Ketua API. Tafadhol. Iya, Mil Aidillah Faizin, sahabat-sahabat sekalian, saya mewakili para pembina yang ada di Apologet Islam Indonesia beserta keluarga saya dimanapun berada, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya, ya, sahabat-sahabat, anak-anak saya, adik-adik saya yang ada, abang-abang saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang ada. Maafkan jika selama setahun ini ada kata-kata, ada perbuatan yang mungkin berlebihan, ada canda tawa yang mungkin menyakitkan. Ya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, ya. Maafkan Bang Zuma atas segala keterbatasan, segala khilaf dan kelemahan Bang Zuma, atas kefakiran Bang Zuma dalam hal ilmu dan perbuatan-perbuatan yang mungkin salah, keliru, berlebihan, menyakitkan, ngeselin dan seterusnya. Sekali lagi saya mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Begitu juga ketika ada anak-anak saya yang ada di Apologet Islam Indonesia melakukan kehilapan, kesalahan, ada tindakan-tindakan yang mungkin tidak menyenangkan, perbuatan yang mungkin menyinggung perasaan atau merusak, ya, hal-hal yang seharusnya saya mewakili mereka untuk memohon maaf